Jangan lupa subscribe, like, comment, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wah, si Rani harus ngejalanin hidup seorang diri nih. Sepi rasanya. Satu malam, pas Rani sendiri dia ngerasa seperti ada yang manggil dari arah jendela di luar. Rani ngeliat ada seorang wanita paruh baya. Siapakah itu? Sering juga dia ngerasa diikuti sesosok bayangan. Apa yang akan terjadi di kehidupan Rani selanjutnya? Si Rani kelihatan happy nih. Pas kedua begundal kakaknya pergi, Rani ngejalanin hidupnya kayak enteng gitu. Emang sedih juga sih ditinggal saudara-saudaranya. Habis gimana? Tiap hari bikin jengkel terus. Gimana? Sekarang bisa lebih tenang kan? Oh iya, kamu nggak usah khawatir soal makan sehari-hari, ongkos sekolah, terus bayar token listrik. Itu semua kami yang bantu nanti ya. Sebenarnya Papa masih suka kirim uang sih, tapi kadang-kadang gak ngirim juga, gak tahu kelupaan, atau emang gak ngirim aja. Rani gak tahu, itu juga ngirimnya makin berkurang sih. Rani jadi gak enak, malu ih. Kamu gak usah ngerasa gak enak segala. Kita semua ikhlas kok. Yang penting kamu tetap sekolah dan bisa ngejalanin hidup normal. Gitu aja sih. Makasih banget. Kebetulan rumah Bapak di depan rumah kamu ya. Jadi bisa ngawasin terus kan? Udah ya, kita pamit nih. Iya Rani. Bapak pulang dulu ya. Ntar aku nginep deh sekali-sekali, boleh dong? Iya atuh, nginep sekarang aja Kak. Jangan sekarang nanti deh ya. Ya udah gak apa-apa deh. Sorry, gua gak bisa nyumbang apa-apa. Tapi kalau soal keamanan, serahin ke geng gua, oke? Oke Kak. Itu siapa sih? Dari tadi mondar-mandir melulu. Mas, cari siapa? Saya lihat dari tadi muter-muter. Oh enggak pak, cuma lihat-lihat aja kok. Lihat apa? Bisa saya bantu? Enggak pak, permisi. Gua curiga. Kayaknya suruhan si Tiara tuh. Gimana? Udah dicek? Udah, rumah lu udah pada dikunci. Gelap. Kelihatan ada anak gua nggak? Gak tau lah, kan gak kelihatan kali. Rencana sih, gue bakal balik lagi ke rumah itu. Gue mau netep di situ lagi sama anak gue yang cewek tuh. Dia masih sekolah kan? Iya, gue punya rencana bagus buat dia. Kita lihat aja nanti. Lu mau apain dia? Gue nggak bisa kasih tahu sekarang. Nanti saatnya pasti gue jelasin. Pokoknya dia harus jadi sesuatu. Sekarang Rani udah di SMA nih. Hidupnya udah tenang. Nggak ada gangguan ibunya dan kedua kakaknya lagi. Tapi dia belum tahu bahwa sebentar lagi ada kejutan. Kok nggak diangkat sih? Mama, ngapain datang lagi? Wah, kamu udah di SMA ya? Oh, iya, Emang siapa yang biayain kamu sekolah? si Papa, Mah. Oh, baguslah. Kalau masih inget anaknya mah. Ayo masuk, Mama pengen mandi. Mama, kok sendirian, Mah? Ngapain kamu tanya-tanya itu? Kamu nggak perlu tahu. Si itu balik lagi kan ya? Ibu Tiara kan? Kalau kalian lihat, pasti pada kaget loh. Iya, kayaknya kok awet muda ya. Malah lebih muda loh.
Cuma itu aja sih. Kasihan si Raninya tuh. Kirain balik dari sana ada perubahan ya. Malah tambah parah sih. Suaminya ada nggak? Nggak tahu tuh. Kayaknya nggak ada deh. Udah nggak aneh lah. Paling baru lagi tuh. Kayaknya dia pakai ya. Pakai apaan? Pura-pura gak tahu aja udah rahasia umum kali. Udah ah, balik. Ibu Rani, Tiara, berencana memanfaatkan Rani untuk segala kebutuhannya untuk memelihara kecantikannya. Dia harus membayar paranormal untuk memperpanjang khasiat penggunaan susuknya. Ternyata, Bu Tiara telah lama menggunakan susuk untuk mempertahankan kecantikannya. Meskipun usia Bu Tiara telah cukup tua, pekerjaannya adalah menemani para pria kaya di luar aktivitas pekerjaannya. Sekarang dia harus mencari cara untuk tetap bisa mendapatkan uang. Yang lebih parahnya, ia menyodorkan Rani kepada para hidung belang untuk mendapatkan uang. Tentu saja Rani menolak. Penolakannya membangkitkan kemarahan yang berkepanjangan. Rani benar-benar dieksploitasi, dipekerjakan sebagai pembantu. Semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Rani. Ia sering membersihkan sampah di ruang tamu, sisa-sisa acara foya-foya ibunya bersama teman laki-lakinya di malam hari. Bahkan untuk makan pun, Rani hanya mendapatkan sisa-sisa setelah ibunya makan. Rani sering kena marah ketika ia gagal mendapatkan uang. Tiara sadar bahwa kondisi fisiknya sudah tidak menunjang lagi untuk menjerat para lelaki hidung belang seperti yang dulu ia lakukan semasa Rani masih kecil. Hal ini sangat membuat Rani merasa sedih. Aduh, itu orang ngapain balik lagi sih? Kita udah seneng-seneng pas si begundal-begundal Riko sama Faris pergi. Sekarang datang biangnya. Ha! Alamat sial lagi buat warga kita nih. Kita lihat aja, masih kayak dulu gak? Kalau masih, kita usir lagi aja deh. Kamu gak usah nungguin Mama. Mama cuman kurang istirahat aja. Tapi Mama sakit kan? Udah, berangkat sekolah sana. Nanti telat. Oh ya udah, kalau ada apa-apa, Mama kasih kabar secepatnya. Udah, ya? berangkat sana. Abah, khasiat susuknya. Udah pudar nih. Wajah saya udah kelihatan aslinya nih. Saya nggak mau sampai orang-orang tahu soal ini. Hahaha, gampang itu mah. Kan bisa ditambah khasiatnya. Biar lagi kan. Cuman 15 juta kok. Duit saya udah makin tipis nih. Tamu-tamu saya udah pada ngejauhin. Jangan segitulah. Agar bisa terlihat tetap muda, Ibu Tiara ngelakuin ritual dan perjanjian lagi tuh. Walaupun keuangannya udah semakin menipis, tetap tuh maksain. Akhirnya Tiara kelihatan muda lagi tuh. Gak tahu dia bayar berapa. Halo, kamu lagi di mana? Gue di kantor. Ada apaan? Itu, soal kemarin, soal anak gua. Iya, gimana? Lu besok suruh si Marwan buat ngejemput anak gua di sekolahnya. Nanti alamatnya gua kasih. Lu suruh si Marwan ngasihin kabar kalau gua sakit. Bilang aja, gua kejang-kejang gitu. Terus bilangin juga, gua udah di rumah sakit, harus ditemuin sama si Rani, anak gua. Suruh dia ikut mobil. Nah kalau udah masuk mobil lu bawa deh, terserah lu mau bawa kemana kek, gitu.